Selamat siang, Ibu Bapak dan anak-anak. Saya memiliki pasien berusia 50 tahun adalah seorang bapak-bapak yang sudah 10 kali medical check up tapi baru ketahuan ada penyakit jantung bawaannya sekarang. Apakah itu bisa terjadi? Jawabannya bisa. Dan penyakit jantung bawaan yang sering itu adalah penyakit jantung bawaan atrial septal defect (ASD) atau defek septum atrium. Defek septum atrium adalah defek atau lubang pada sekat yang memisahkan atrium atau serambi kiri dan kanan jantung. Yang paling umum dan sering ditemukan adalah tipe sekundum, yaitu posisi lubang di bagian tengah sekat serambi jantung. Banyak kasus ASD, terutama tipe sekundum, tidak menunjukkan gejala saat bayi atau anak-anak. Jantung anak-anak dapat beradaptasi dengan baik, bahkan dengan lubang yang besar. Yang menarik, ASD seringkali dapat menutup secara spontan seiring pertumbuhan anak. Namun, penutupan spontan ini jarang terjadi jika ukuran lubang sudah lebih dari 8 mm dan pasien sudah berusia di atas 2-3 tahun. Gejala gagal jantung dan tekanan darah tinggi di paru-paru umumnya baru akan terlihat saat pasien berusia 30 tahun ke atas. Didiagnosis ada penyakit jantung bawaan. Apa reaksi ibu dan bapak? Rasa cemas, entah gimana gitu kan. Kurang percaya lah dia karena udah punya anak 3, melahirkan normal dia. Saat dewasa, pasien dengan ASD akan datang ke dokter karena beberapa gejala, seperti badan kurus, dada menonjol, dan sering sesak napas. Dokter mendeteksi bunyi bising di jantung. Hasil pemeriksaan elektrokardiografi yang tidak normal menunjukkan adanya hambatan aliran listrik pada ventrikel kanan jantung, yaitu right bundle branch block atau RBBB. Gambaran ronsen dada yang menunjukkan jantung membesar dan pembuluh darah paru yang menonjol. Jika tekanan di paru-paru sudah sangat tinggi, berarti ASD sudah menimbulkan komplikasi serius yang disebut sindrom Eisenmenger. Hal ini bisa terjadi karena ASD terlambat ditangani. Gejala fisiknya yang tampak bisa berupa warna kebiruan pada bibir, lidah, serta ujung jari tangan dan kaki. Ujung jari tangan dan kaki pun membesar atau menyerupai jari tabuh. Penanganan ASD bervariasi, tergantung pada beberapa faktor penting, seperti ukuran dan lokasi lubang, usia pasien, gejala, dan adanya komplikasi. Observasi, untuk defek atau lubang kecil, terutama pada pasien anak, dokter seringkali hanya akan mengamati jika lubang tersebut memiliki peluang besar untuk menutup dengan sendirinya tanpa intervensi. Intervensi non-bedah atau transcatheter closure ini adalah prosedur non-bedah yang paling umum, di mana dokter akan memasang alat penutup atau closure device melalui pembuluh darah. Prosedur ini lebih cepat dan pemulihan singkat. Operasi surgical closure, prosedur ini diperlukan jika ASD terlalu besar, berada di lokasi yang sulit, atau disertai kelainan kompleks. Operasi dilakukan dengan menjahit atau menambal defek secara langsung, baik dengan operasi jantung terbuka tradisional atau dengan teknik minimal invasif yang sudah banyak dikerjakan di Rumah Sakit Awal Bro Sudirman, Pekanbaru. Bagi wanita dewasa yang memiliki ASD besar, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Jika belum menikah, segera konsultasi ke dokter jantung anak untuk menentukan apakah lubang di jantung masih bisa ditutup. Jika Anda sudah menikah, tunda kehamilan sampai kondisi jantung dievaluasi, seperti Ibu Anggia Afza Utami dan suami yang saat ini sedang menanti buah hati, setelah menjalani operasi minimal invasif di Rumah Sakit Awal Bros, Pekanbaru. Jika sudah mengalami sindrom Eisenmenger dan memiliki tekanan paru tinggi, kehamilan sangat tidak disarankan karena risiko tinggi bagi ibu dan bayi.
Jika Anda sudah terlanjur hamil dan didiagnosis memiliki ASD besar, periksa secara rutin ke dokter kandungan dan dokter jantung. Tujuannya untuk memantau kondisi Anda dan menentukan apakah kehamilan dapat dilanjutkan. Penting untuk selalu peka terhadap perubahan pada tubuh kita dan jangan ragu untuk periksa ke dokter. Deteksi dini adalah kunci untuk penanganan terbaik.